Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Saudara sekalian, bayangkan di sebuah gurun terjadi sebuah pertempuran yang dilakukan oleh pasukan yang tidak berimbang. Yang satu jumlahnya 313 sampai 319 orang. Sedangkan yang satu jumlahnya sekitar 1.900 orang dengan perlengkapan, dengan persenjataan yang memadai di zamannya. Menurut hitung-hitungan kita, mana yang lebih berpotensi mendapatkan kemenangan? Tentu yang paling berpotensi adalah yang jumlah pasukannya lebih banyak dan persenjataannya lebih lengkap dan lebih memadai. Namun apa yang terjadi? Ketika peperangan betul-betul berkecamuk, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata mentakdirkan jumlah yang sedikit ini menang dan bisa mengalahkan jumlah yang segitu banyaknya, 1.900 pasukan. Dan itulah Perang Badar. Perang pertama, Ghazwatul Badar, yang Allah Subhanahu wa ta'ala bahasakan dengan Yaumal Furqan, hari pembeda, momentum pembeda. Yang ini terjadi tepat pada tanggal 17 Ramadan, yakni tepat seperti hari ini. Dan itu terjadi pada tahun kedua Hijriah, yaitu 1446 tahun yang lalu. Ma'asyiral muslimin, saudara yang kami cintai, rahimani wa rahimakumullah. Perang Badar disebutkan berkali-kali di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah di dalam surat Ali Imran dan juga di dalam surat Al-Anfal. Kita ketika ingin mengkaji ataupun membaca perihal Perang Badar ini, bisa kita baca dalam kitab-kitab sirah. Di dalam penjelasan ulama terkait tafsir daripada surat Al-Anfal dan ayat-ayat yang berkaitan dengan peristiwa Badar. Saudara sekalian, kiranya apa yang bisa kita petik dari peristiwa Perang Badar tersebut? Banyak sekali tentunya. Di antaranya adalah bahwasanya kualitas itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar banyaknya kuantitas. Ya, kita tidak menafikan tentang pentingnya kuantitas, pentingnya jumlah. Namun, jumlah yang tidak diimbangi dengan baiknya kualitas, ini kurang berarti. Jumlah yang tidak diimbangi dengan kualitas yang super, dengan kualitas yang baik, sangat berpotensi untuk tumbang di hadapan jumlah sedikit namun berkualitas bagus. Berkaitan dengan urusan ini, kami teringat firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak ataupun berapa sering kelompok yang kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Saudara sekalian, maka di dalam kehidupan ini, selain kita mementingkan, selain kita memberikan perhatian terhadap kuantitas, terhadap jumlah, maka kita juga harus memastikan kualitas kita bagus. Dalam urusan harta, jangan hanya sekedar banyaknya harta, tapi kira-kira kualitas dari harta kita tadi halal atau haram. Di dalam berdakwah misalnya, jangan kemudian sekedar banyaknya kuantitas, tapi kita juga memberikan perhatian kepada kira-kira kualitasnya bagaimana. Dalam lembaga pendidikan, kita juga harus mengejar bagaimana kualitasnya dan lain sebagainya. Penerapannya, implementasinya luas di dalam lini kehidupan kita. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita petik adalah bahwa Ramadan ini
bukan bulan kelemahan. Namun justru Ramadan ini adalah bulan yang produktif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabatnya untuk keluar ke Badar ini pada bulan Ramadan, dan mereka awal berangkat dalam keadaan puasa. Bukan seperti sebagian dari kita yang Ramadannya full dengan santai-santai, ya, dengan berleha-leha, memanjakan diri atau tidur dan lain sebagainya. Ya, jadi kita jadikan Ramadan ini sebagai waktu untuk melakukan banyak amal soleh, waktu untuk berkarya. Kita jadikan Ramadan ini adalah bulan yang produktif. Di antara pelajaran yang bisa kita petik adalah tentang strategi dan tawakal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ini, ketika beliau hendak bertempur, ketika beliau hendak memulai perang Badar, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ini betul-betul menata strateginya. Ada yang mengusulkan, ya Rasulullah, kita ngecampnya tidak di tempat ini, ya Rasulullah, di tempat yang lain, dan kita tutup sumur-sumur sehingga orang-orang Quraisy kehausan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kita bangun ataupun kita dirikan sebuah tenda sebagai pusat komando dan lain sebagainya. Kecakapan dalam berstrategi ini juga diimbangi tawakal yang dimiliki oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah berdoa, bermunajat kepada Allah, tidak hanya sekedar mengandalkan strategi yang jitu, tidak. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bertawakal, berdoa, bermunajat kepada Allah. Bahkan diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermunajat, ya Allah, jika kelompok ini terkalahkan, yaitu umat Islam, pada hari itu jika terkalahkan, maka berpotensi engkau tidak disembah di muka bumi ini. Rasulullah betul-betul bermunajat, meminta kepada Allah, sampai diriwayatkan bahwasanya selendang beliau terjatuh. Abu Bakar ketika melihat itu, kemudian Abu Bakar mengambilkan selendang dan dipakaikan di pundak Rasulullah, diletakkan di pundak Rasulullah, dan itu terulang beberapa kali. Saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah, mungkin di dalam usaha kita, di dalam dakwah kita, di dalam kita mendidik anak, ya, kita sudah berusaha untuk mempelajari, kita sudah berusaha untuk membaca pola, kita sudah berusaha untuk mencari ilmu dan strategi terkait usaha kita, terkait parenting, mendidik anak-anak kita, dan lain sebagainya. Namun, jangan lupakan bermunajat dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil daripada Perang Badar dalam kehidupan kita adalah adanya ujian sebelum mendapatkan kemenangan. Kita dapati ataupun kita baca di dalam kitab-kitab sirah bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya harus bersabar sekian belas tahun di Mekah. Bahkan ketika awal-awal hijrah di Madinah pun Rasulullah dan para sahabatnya tidak enak-enakan, tetap mendapatkan ancaman dari kafir Quraisy. Kemudian setelah itu, setelah Badar, keadaan berubah. Rasulullah dan para sahabatnya setelah mendapatkan kemenangan lebih disegani dan diperhitungkan. Dan inilah, di dalam kehidupan memang kita terkadang harus bersabar demi mendapatkan apa yang kita inginkan. Di dalam kehidupan terkadang ada ujian, ada hal yang membuat hati kita sesak demi mendapatkan kemenangan dan kesuksesan yang kita impikan. Dan sekali lagi, saudara sekalian, Perang Badar memberikan pelajaran kepada kita, memberikan inspirasi banyak di dalam kehidupan kita. Semoga kita menang di dalam berperang melawan hawa nafsu kita. Semoga kita menang di dalam berperang melawan syahwat yang begitu menggebu-gebu, yang begitu mengajak kepada hal-hal yang tidak terpuji.
Barakallahu lana wa lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.